kita Kiai Muhammad Idris Ramli Hafizahullah Ta'ala wa ta'ala bisihati wassalamah, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, cerdik pandai, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita membaca satu buah hadis dan kita dari kajian kita pekan yang lalu. Kemudian setelah itu nanti kita minta syarahan hadis ini dari Kiai insyaallah, karena pas betul kajian kita ini berjumpa di hadis sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini dia yang perlu kita dengar dan kita simak syarahannya dari Kiai nanti insyaallah. Qala an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Husain dengan sad bukan dengan sin. Husain namanya Imran bin Husain. Sad ya nun Husain. Beliau ini sahabat Nabi yang masuk Islam ketika tahun 57 Hijriah atau ketika perang Khaibar. Beliau ini diuji dengan sakit lama, 20 tahun lamanya sakit. 20 tahun lamanya beliau sakit, dan ketika itu banyak silih berganti sahabat yang datang. Dan selama 30 tahun sakit itu beliau tak pernah meminta untuk disehatkan. Tak pernah beliau minta isfini ya Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah sehatkanlah ya Allah. Nah, selama 30 tahun. Sehingga sahabat protes, kata sahabat, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit engkau? Dia jawab oleh Imran bin Husain, aku lebih senang, lebih nikmat bahwa aku diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah suka. Jadi menurut Imran bin Husain, Allah itu suka Imran itu sakit, maka Allah beri dia sakit. Ketika aku menolak diriku untuk tidak sakit, berarti aku menolak bahwa aku tidak dicintai oleh Allah. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, untuk apa aku menolak sesuatu yang memberikan limpahan nikmat itu kepadamu? Maksudnya dengan dia sakit, dosanya diampuni Allah. Kalau dia minta sehat, tentu peluang ampunan dosa itu tidak ada lagi. Maka selama 30 tahun Allah uji beliau dengan sakit. Macam-macam. Ada yang mengatakan sakitnya itu sakit yang parah sehingga beliau tak bisa berjalan. Ada dengan sakit yang beliau tidak kenal dengan manusia. Ada yang sakit yang memang dalam pandangan manusia tak sanggup lagi manusia untuk merasakan sakitnya itu. Itu sehingga Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ya beda makam lah itu. Kalau awak bodoh memajulah dia saat cinta sehat kepada Allah, rubik pula lagi kan, baru terasa domam kena hujan kita, domam agak apa paling kita, bawa ke rumah sakit gitu. Jadi kita ini termasuk orang yang tidak suka Allah ampuni dosa kita. Ya, kalau nasihat kan tak ada peluang itu lagi. Nah, beda dengan makam sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala. Beliau inilah ketika hidup, cek hadisnya nanti, beliau inilah ketika hidup. Ketika di penghujung sakit tadi itu, Imran bin Husain sudah merasakan ini, ya mukadimah mati itu kan termasuk sakit termasuk mukadimah mati, separuh daripada mati itu sebagian ada yang mengatakan safar satu sakit. Jadi kata Imran bin Husain kepada ahli warisnya, nanti setelah kalian balik dari menguburkanku dari pemakaman, fasbah syah. Kata beliau, sembelihlah seekor kambing dan ajaklah orang memakannya. Ini dalil kenduri. Kita kan ada kenduri kematian tahlil kalau orang Jawa bilang. Kalau kita yasinan malam pertama, malam kedua, ini dalil. Jadi Imran bin Husain langsung, beliau ini bukan orang awam nih, beliau ini ulama di kalangan sahabat, diutus oleh Sayyidina Umar pergi ke Baghdad. Sebentar saja orang-orang di Baghdad itu langsung banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan bahkan kalau kita baca tabaqat rijal tentang beliau ini pernah datang ke Baghdad itu seolah-olah sedang ada tabligh akbar yang besar. Ribuan manusia datang mendengarkan beliau.
Jadi beliau juga seorang singa pendiam, beliau orang yang alim. Ya, jadi kata beliau kepada anak keluarga, balik kalian nanti dari pemakaman menguburkan aku, maka sembelihlah seekor kambing dan hidangkanlah untuk orang yang hadir. Ini adil, Pak. Ini adil. Jadi bukan tradisi Yahudi, bukan tradisi Hindu. Belum lagi hadis sahih yang di dalam Sunan Abi Daud ada itu tentang Nabi setelah pembinaan Nabi SAW. Riwayat hadis kita riwayatkan juga dalam minggu yang lalu kalau tak salah. Setelah Nabi menguburkan satu orang jenazah laki-laki, Nabi pas balik pulang ke rumah, di stop Nabi oleh perempuan. Kan begitu dalam hadis Sunan Abi Daud. Di stop Nabi, dan Nabi Majah juga ada. Di stop Rasulullah SAW. Tunggu ya Rasulullah, silakan mampir ke rumah kami dulu ya Rasulullah. Nabi mampir ke rumah, rupanya di rumah itu sudah tersedia hidangan. Padahal rumah itu baru saja jenazah, menguburkan jenazah, baru saja jenazah dikuburkan oleh Nabi. Rumah itu tuh. Jadi ternyata kata para rawi, perempuan yang menyuruh baginda Nabi untuk meminta baginda Nabi untuk singgah ke rumah itu adalah istri daripada laki-laki yang baru saja dikuburkan. Singgahlah ya Rasulullah. Bayangkan, Nabi singgah, Nabi ajak sahabat, dan nampak oleh sahabat Nabi memakan lukmah atau lukmata ini. Nabi nampak mengunyah, Nabi nampak menyuap. Sahabat pun atala yadahum. Sahabat pun memanjangkan tangan. Memanjangkan tangan maksudnya sahabat pun mengambil makanan-makanan itu dan mereka makan pula sebagaimana Nabi memakannya. Apakah Nabi tak paham di rumah itu ada anak yatim? Itu lebih paham Rasulullah. Tak pahamkah Nabi ini seorang janda baru saja ditinggalkan suami? Pahamlah Rasulullah. Dan kenapa Nabi mau makan seperti itu di rumah orang yang meninggal dunia? Karena mereka sudah menghidangkan dan menyenangkan hati mereka dengan kita memakannya dan dengan niat sedekah dia kepada orang yang hadir. Itu dihadiahkan untuk suaminya. Jadi perkara itu sudah selesai sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tak usah dengar betul wahab boy ini. Dan Melayu ini kita dari dulu lagi orang, kalau ada orang meninggal dunia, ada kenduri. Anak mampu kok kan tak ada hutang, kecuali terbit hutang dari situ. Itu memang kata Syekh Utsman Az-Zain Al-Yamani rahimahullah, memang kalau ditimbulkan oleh perkara itu hutang, ya kita bersibuk hutang sana sini untuk membuat itu jelas tak dibolehkan. Tapi harta jenazah ini banyak, harta almarhum ini banyak, punya kebun, punya rumah petak, punya kos-kosan, punya ruko, meninggal dunia ada apa salahnya? Kita ajak orang sekampung ke rumah untuk kenduri kita sedekahkan itu untuk nama almarhum. Ini beliau ni 30 tahun sakit, berwasiat kepada keluarga, nanti kalau aku nanti meninggal dunia, balik kalian dari makamku, balik kalian daripada kuburku, menguburkan aku. Kata Imran ibn Husain, kalian sembelihlah satu ekor kambing dan beri makanlah kepada orang yang hadir. Jadi selesai masalah itu sebenarnya. Jadi kalau dalil, oke, dalil ada. Jadi tinggal hari ini apa? Ya tergantung kita menerima atau tidak. Ya sebenarnya kalau kita tengok wahaboy itu oleh kepala aja, ego aja. Kalau dalil itu mana dalil? Nak dalil yang mana ya? Nak dalil hadis yang sahih ada, yang dhaif ada. Jadi nak dalil yang mana? Itu. Cuman sayangnya kita apa ibu akan digertak pula haram. Neraka pun ni, neraka apa tobat digertak pula neraka itu tidak liar. Ayolah kalau itu tidak salah lagi tadi. Jadi apa? Jadi ada dalil yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dahulu, lengkap dalilnya, bukan mengada-ngada, tapi bersumber kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau meninggal di Baghdad, di Irak, dan sampai hari ini ma'ruf maqam beliau Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala. Qala, apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi boleh juga diwasiatkan dari sekarang ya kepada anak cucu kita. Apa kalau meninggal dunia nanti nak malam pertama apa sampai malam ketujuh apa, tolong kau bawa orang ke rumah, baca Yasin dan kasih orang pemakan. Mana duitnya bang? Ambil duit dari kebun sawit tu, ambil duit dari rumah kontrakan tu, ambil dari itu. Nah, sebelum kalian bagi waris itu, buat macam tu dulu. Boleh tak apa-apa. Dari sekarang buat wasiat itu. Gitu. Sayang kita kadang
Bapak tu dah setiap orang meninggal dunia, bapak yang talkinkan, bapak tu yang baca doa, bapak tu pula yang memandikan jenazah, bapak tu yang mensolatkan jenazah, bapak tu yang mimpiin Yasin. Tipu dia pak tu mati tak dapat cik juga dah. Cik dia nak dapat tu dah. Membaca Yasin tak ada orang datang, mentalkinkan lagu dia minantu. Jadi orang takziah pun macam tu. Jadi kata minantu, bapak kalau takziah, ya cukup ceramah saja pak. Kalau tak usah pak. Tak ada baca Yasin, tak ada apa-apa. Itu kata minantu. Jadi awak rasa dulu minantu ku iyo lekat sunnah wal jamaah anda. Ragu-ragu, rupanya itulah. Malam tiba dia awak. Makanya butuh juga kita tu harus selektif memilih minantu. Itulah kira-kira. Tanya, kamu kunut anda? Ya, kunut dia. Cuba ni kunut. Cuma kunut tu. Tak dapat dah. Itulah tocik tu. Biasa dia solat kunut berhenti. Menurut awak macam mana kalau orang baca Yasin setelah meninggal dunia? Macam mana orang ya apa namanya itu? Ya wawancara sebelum masuk pekerjaan lah. Tanya itu. Kebanyakan kita tanya, mana kerja? Berapa gaji? Kan itu pertanyaan kita biasanya kepada calon menantu kita. Mana kerja? Berapa gaji? Gini robah itu lagi. Menurut awak baca Yasin untuk orang meninggal dunia itu boleh tak? Oh tak boleh mah. Rasul haram itu bid'ah. Catatan cik baru. Sampai kan nanti kan anak kita. Tak bisa tu nak. Apa tu yang bisa ada di jenis lagi. Apa tu? Mati dan mereka nak dibaca dan Yasin apa yang kau gitu kayaknya. Cintanya kalau cinta dia payahnya. Dia mampu macam tu bapak ibu yang menyunan tu. Kan tak mampu tu nanti siap-siaplah nak dibaca Yasin pas mati. Boleh diundangkan Ustaz, saya nak meninggal dunia Ustaz. Ada jemaah kita, duduk kita punya Yasin. Pada Yasin ada di rumah, Quran ada di rumah. Jadi datanglah anaknya, datang kurus. Oh, ada uji Yasin. Ini cik ceramah ni doa tak ada. Cik ceramah berada. Ini dalil Pak. Ini dalil. Sampaikan ke anak tu, sampaikan ke minantu. Kalau mati dia besok, Yasin ajak orang ke rumah beri makan orang. Qala apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Imran bin Husain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam sahih Bukhari sahih Muslim. Khairukum qarni kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Ini nanti kita minta mensyarahkan siapa maksud tiga yang disebut Nabi. Kata Rasulullah, sebaik-baik generasi aku kata Nabi. Kemudian orang setelah aku kata Rasulullah. Kemudian orang setelah mereka. Tiga ni. Sebaik-baik generasi dari kamu kata begini Nabi, generasiku kata Rasulullah. Thummalladzi layadunahum, kemudian orang yang setelah generasi Rasulullah. Kemudian thummalladzi layadunahum, orang yang setelah daripada orang Rasulullah. Baginda Nabi, kemudian setelah itu sahabat, setelah itu siapa lagi? Orang yang setelah daripada sahabat ini. Jadi kata Imran, ma'adri qala Nabi marratan aw thalatha. Aku lupa Nabi itu mengucapkan 2 kali itu atau 3 kali. Maksudnya kalimat itu diulang-ulang Nabi 2 kali atau 3 kali. Kalimat thummal ladzina yalunhum thummal ladzina yalunhum itu 2 kali diulang Nabi atau 3 kali. Biasanya Rasulullah SAW untuk menguatkan itu biasa Nabi mengulangnya dengan 3 kali. Maka kata Nabi, khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum khairukum qarni thumma alladhina yalunhum. Itu baginda Nabi, metode baginda Nabi untuk menghafalkan hadis kepada sahabat diulang-ulang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu waktu mengaji guru-guru kita sering juga buat macam itu. Kalau ada perkara yang penting rasanya muhimah itu diulang-ulang untuk kita mudah menghafalnya. Terus sekarang kita dengar jarang lagi orang tua kita waktu kecil dulu sering juga diulang-ulang kita dengan itu untuk memantapkan di dalam hati kita. Apa kata Imran bin Husain? Setelah Imran bin Husain mengucapkan itu, yakunu ba'dahum qaumun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, "Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, wa yakhununa wa la yu'tamanun, wa yanzuruna wa la yufun, wa yadhharu
fihi muslimanun muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, kemudian orang setelah mereka dari yang tiga tadi, sebaik-baik generasi-generasiku, setelahnya dan setelahnya, kata Rasulullah. Kemudian setelah mereka itu ada kaum yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Nah, memang kata Nabi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, siapa yang mau bersaksi sebelum ia diminta untuk menjadi saksi? Itu sebaik-baik manusia. Awak tahu kejadian itu, nampak betul oleh kita. Sebelum orang datang ke kita minta bersedia Bapak jadi saksi, Pak, langsung kita menyaksikan. Aku bersaksi bahwa si fulan itu betul-betul dilakukan oleh si fulan tadi, atau si fulan itu dipukul oleh si fulan, atau si fulan itu yang lebih memukul pertama, atau aku menjadi saksi si fulan itu masuk ke rumah si fulan jam sekian. Karena kita nampak sebelum kita diminta oleh orang untuk menjadi saksi, kita bersedia menjadi saksi. Orang itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada masanya kaum tadi yang kata begini Nabi, mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Wa yakununa wa la yu'tamanun. Apa kata ini? Ya. Qaumun yashhaduna wa la yastashhadun. Yastashhadun. Ini berbeda dengan hadis hada ghairu mukhalif lil hadis, ya, tidak bertentangan dengan hadis khairul syuhud alladhi ya'tu bi syahadah qabla yas'ala anha. Kemudian mereka lagi setelah itu kata baginda Nabi, yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan mereka tidak amanah dengan jabatannya. Mereka tidak memegang teguh amanahnya sehingga mereka berkhianat. Diberi kepercayaan sebuah amanah, ternyata dia berkhianat. Itu orang setelah itu tuh. Jadi setelah sebaik generasi-generasiku, kata Rasulullah. Setelah itu, kemudian setelahnya ini, yang keempat ini, mereka bersaksi dan mereka tidak diminta jadi saksi. Setelah itu, mereka berkhianat dan mereka tidaklah amanah terhadap jabatannya. Wala wayadzuruna wala yufun. Dan mereka bernazar dan tidak mereka tunaikan. Dan mereka bernazar dan mereka tidak menunaikan nazarnya. Jadi ini bernazar tapi ya sekedar bernazar saja, mudah menazar tapi tidak dilakukan. Ini orang, ada manusia yang pura-pura lupa dia dengan nazarnya. Ketika kejepit dia bernazar, ya Allah, kalau luluslah anakku CPNS, ya Allah, aku puasa 1 bulan full, ya Allah. Bercakap copek karena harapan besar. Allah takdirkan lulus anaknya. Rupanya yang puasa tadi tidak dia baru. Jadi kata orang, tidak jadi puasa kau, Pak puasa. Dia puasa tu potang sebelum anak lulus. Ini anak lulus apa? Dia katanya. Jadi nazar tu potang kan? Tidak tahu dia nazar. Wajib hukumnya itu. Wajib nazar itu. Ya memang nazar itu ibadahnya orang kikir. Iya, tapi betul-betul dalam pandangan syariat kalau sudah terucap nazar itu wajib untuk kita lakukan. Bahkan Nabi Ibrahim itu kan ada sebagian ulama mengatakan kategorinya itu nazar itu. Ya, aufa binadrika, aufa binadrika ya Ibrahim. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim dalam ayat itu kan disebutkan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihatmu di dalam tidurku bahwa aku diperintahkan Allah untuk membunuhmu. Madza tara? Bagaimana pendapatmu? Karena anak memang anak yang kuat imannya. Langsung saja menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Ini memang makamnya seorang nabi. Jadi ketika lanjut usia belum punya anak, sampailah dia menazar. Jadi ada masanya manusia yang mudah dia menazar, wala yukun, dan tidak mereka tunaikan. Wa yadharu fihim samanun, dan mereka itu dan pada mereka itu siman. Siman ini orang yang memiliki badan gemuk. Jadi ciri-ciri mereka orang yang pengkhianat tadi, yang tak amanah, orang yang mudah menazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Mereka itu ciri-cirinya badannya gemuk. Ini Nabi mengatakan ini, jangan tersinggung pula orang badan gemuknya.
Celah hadis itu cek hadis nanti ya, wa yadharu fihim simanun ya, dan nampak pada mereka itu dan lahir pada mereka itu siman, badan gemuk-gemuk. Maksud di sini ulama mensyaratkan mereka ini makan terlampau banyak, minum terlampau banyak ya, dari ziyadat ada mu'tad ya, tidak kebiasaan mereka makannya banyak, minumnya banyak, dan bukan itu saja, bahkan maluhum, harta mereka pun juga banyak. Jadi itu kebanyakan mereka kayo, mereka senang sehingga mereka bernazar tapi tak mereka tunaikan. Mereka berkhianat dengan amanah yang diberikan. Begitu ya. Jadi setelah kejadian masal bulan kita lagi ini kan diumpamakan oleh baginda Nabi orang badan gemuk. Tapi apakah masuk kita yang badan gemuk hari ini atau tidak? Allah a'lam. Ya bisa aja dia pegang pakai kain masing-masing. Yo nak tengok dan ada penazar tak gitu. Gitu. Wa yakuna wala yu'tamanu hal mu'min. Taufiq wallahu a'lam bissawab. Kita minta ke Kiai menjelaskan syarahkan tentang hadis sebaik generasi adalah generasiku, kemudian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Hadis Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni atau khairul quruni qarni. Sebaik generasi adalah generasiku. Maksudnya generasi beliau adalah para sahabat. Para sahabat itu adalah generasi terbaik umat Islam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi kedua ini namanya generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya ini generasi tabi'in. Nah, 3 generasi ini yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah generasi salaf. Jadi generasi salaf itu generasi sahabat, tabi'in. Setiap generasi lamanya 100 tahun. Karenanya kata para ulama, generasi salaf itu generasi sejak masa Rasulullah SAW sampai tahun 300 Hijriyah. Tahun 301 sampai sekarang itu bukan salaf lagi, tapi generasi khalaf. Nah, karena generasi sahabat itu generasi terbaik, maka bagaimana umat Islam ini diperintahkan mengikuti para sahabat. Mengikuti itu artinya mengikuti ajaran mereka, juga mengikuti manhaj, jalan hidup mereka. Bukan namanya dikasih nama salafi, bukan. Sekarang ini gak ikut sama ulama salaf, kelompoknya diberi nama salafi. Itu namanya salah fikir namanya. Karena cuma nama aja yang begitu. Nah, jadi mengikuti generasi salaf. Nah, di dalam hadis-hadis ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu biasanya dihubungkan dengan para sahabat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ketika Rasulullah SAW bersabda, sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi golongan selamat ini pengikut ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Kelak golongan ini diberi nama golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul. Jamaah itu artinya pengikut jamaah para sahabat.
Ini siapa? Ya golongan kita. Misal tadi yang dibicarakan oleh Buya Zulhendri. Kita ini kalau ada orang meninggal bikin kenduri. Ternyata para sahabat seperti Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang bikin makanan, hidangan makanan memang. Karenanya kita bikin hidangan makanan kematian. Hidangan kematian atau kenduri itu berlangsung sejak masa sahabat. Biasanya orang-orang Wahabi protes. Apa kata mereka? Itu gara-gara kenduri. Tetangganya satu kampung makan semua. Tuan rumah sampai ngutang. Jawaban kita, ngutang gak apa-apa. Mereka bayar sendiri. Bukan kamu yang disuruh bayar. Dan berhutang itu ada pahalanya. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada babu sawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ah. Pahala orang yang berhutang dan dia berniat untuk melunasi. Artinya berhutang asal niatnya melunasi dapat pahala. Ada hadisnya itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pemasukannya setiap tahun kalau dimakan itu lebih dari cukup. Tapi begitu ada pemasukan, uangnya datang habis zuhur, asar dah habis. Untuk berbuka puasa gak ada kadang-kadang. Dan beliau biasanya rajin berhutang. Sampai oleh keluarga yang lain ditegur. Kok hutang terus? Apa jawaban beliau? Jangan begitu. Hutang itu kalau niatnya menyawari dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Maniddana dainan wa nawa wafa'ahu a'anahullah." Siapa yang berhutang dan dia niat melunasi, ditolong oleh Allah. Saya takut gak punya hutang. Kalau gak punya hutang nanti gak ditolong oleh Allah. Makanya berhutang terus. Sahabat Abdullah bin Ja'far gak pernah gak punya hutang. Kalau hutangnya lunas, pembantunya suruh keluar cari hutangan yang banyak ke tetangga. Kenapa? Saya takut gak ditolong oleh Allah kalau gak punya hutang. Karena orang punya hutang akan ditolong. Kemudian Siti Maimunah istri Rasulullah SAW gak pernah gak punya hutang. Mengapa? Takut gak ditolong katanya. Saya ini kalau gak punya hutang nanti gak ditolong. Makanya pondoknya UZR sering hutang. Biar ditolong. Ya bapak-bapak yang nolong nanti melunasi. Itu bagian dari pertolongan Allah. Ya seperti itu memang. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hutang gak apa-apa. Kita ini biasa berhutang. Anak masuk sekolah, hutang. Menikahkan anak, hutang. Bahkan ada yang rumahnya ngutang terus sampai 15 tahun baru lunas. Gak apa-apa begitu itu. Yang penting niat melunasi. Artinya hutang itu jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan ajaran umat Islam. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Ya ada dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ada memang. Jadi kita tetap istiqomah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi itu gak punya dasar, gak punya dalil. Ini Ahlus Sunnah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan generasi berikutnya ini aneh-aneh. Gak diminta jadi saksi, menjadi saksi duluan. Padahal pihak hakim, pihak pengadilan gak minta dia. Ini mungkin untuk orang yang menjadi saksi karena ingin bayaran. Atau saksi yang tidak baik ya, bukan saksi yang baik. Kemudian termasuk di situ orang-orang setelah generasi salaf ini, mereka ini diberi amanat tapi tak bisa dipercaya pejabat. Itu generasi salaf saudara ya. Setelah generasi salaf tahun 4 Hijriah itu orang jadi pejabat lalu berkhianat. Kalau sekarang ini dah rata-rata berkhianat. Karenanya jangan terlalu ambil pusing siapa yang akan dipilih tahun 2024. Orangnya rata-rata pengkhianat itu. Itu kata hadis ya, dan biasanya betul. Kemudian ini bernazar tapi tidak ditepati. Maksudnya bernazar itu berjanji.
Dan sekarang ini kan sebentar lagi kan banyak janji-janji 2024 ini. Dan saudara jangan berharap dari orang yang berjanji. Karena sekarang bukan generasi salaf. Sekarang ini dah dari masa salaf berapa ratus tahun sekarang. Kan sudah 1000 tahun lebih. Jadi jangan tertipu. Ini janjinya begini, janji. Sekarang bukan generasi salaf. Generasi khalaf, generasi belakangan cuma janji. Biasanya janji gak ditepati. Karenanya jangan bilang itu bohong, gak menepati. Memang semuanya rata-rata begitu sekarang. Ini bukan generasi salaf. Kemudian ini muncul gejala gemuk. Maksudnya gejala gemuk, banyak orang lupa akhirat. Pikirannya agak susah. Senang makan terus, senang makan, pikirannya agak susah. Gak susah mikirin akhirat. Yang susah itu mikirin makan sekarang. Karenanya banyak orang gemuk. Ibadahnya kurang. Banyak tidur, banyak makan, akhirnya gemuk. Kalau orang-orang dulu jarang tidur, jarang makan. Jarang tidur, jarang makan, makanya sehat-sehat. Hati-hati dengan gemuk, karena gemuk itu tidak sehat. Dan rata-rata menurut penelitian di Eropa, orang yang jarang makan, yang berpuasa, rata-rata usianya lebih panjang daripada yang banyak makan. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karenanya mulai sekarang perlu rajin-rajin puasa, punya uang tabungkan, kalau dah banyak sumbangkan ke pondok-pondok. Maksudnya hadis itu seperti itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan mic kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat yang beliau sampaikan, tapi ada satu yang beliau tadi itu yang paling disukai oleh jamaah rasa saya. Berhutang itu lebih baik dari ada semangat di situ. Apalagi di Bakar itu kami dari dulu. Berhutang dalam beliau jadi. Padahal kan mati kalau belum nasi hutang macam mana? Mati dalam keadaan ini Nabi tak mengalahkan kan? Tapi betul, ya kalau ingin kita ditolong oleh Allah, memang berhutang lah. Jadi saya tengok pasti yang menyebut, elok kita berhutang agar kita ditolong Allah. Manusia sedang banyak hutang, itu samsulillah dalam bayi. Padahal ada niat yang sudah melunasi hutang baru-baru ini mungkin menyesal mungkin. Mengaku copet dan lunasi gitu. Elok tadi gantung aja gitu. Nah gitu. Jadi jazakallah khair, terima kasih geng. Kita ada sekitar 15 menit lagi. Jadi kita ingin lebih dalam lagi menjelaskan tentang generasi salaf dengan khalaf ini. Tadi generasi pertama dari generasi Rasulullah sampai generasi 300 itu generasi salaf. Siapa-siapa tokoh yang ada di generasi salaf ini dan siapa generasi yang pemuda generasi khalaf ini? Para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya generasi salaf. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Berdasarkan beberapa hadis, Ahlus Sunnah itu kriterianya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini kriteria Ahlus Sunnah di dalam hadis-hadis. Nah, setelah kita tahu kriteria, ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah? Kalau begitu, Ahlus Sunnah itu berarti mayoritas umat Islam, di mana di dalam beragama mengikuti pola atau sistem bermadhab. Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini salaf semua saudara. Imam Hanafi salaf, Imam Maliki salaf, Syafi'i salaf, Imam Hambali salaf. Di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini mengikuti generasi salaf. Masih ada salafnya.
Walaupun wafatnya di generasi khalaf. Karena lahirnya sebelum tahun 300. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini juga generasi salaf. Karena beliau wafat tahun 297 Hijriah. Jadi belum 300. Jadi masih generasi salaf. Ini ulama-ulama salaf. Nah, kalau kelompok-kelompok yang sekarang ini yang mengaku salafi, wahabi itu benar-benar tidak salaf. Mengapa tidak salaf? Imam mereka yang nomor 1 Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7 Hijriah. Akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Dah berapa ratus tahun? Jadi dah 400-an kan? Kemudian imam kedua lebih mundur lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini lahir tahun 1111 Hijriah. Meninggal tahun 1205. Baru berapa tahun ke sekarang. Artinya benar-benar khalaf. Wahabi itu bukan salaf. Khalaf betul mereka. Dan karena mereka bukan salaf, akhirnya mereka mengaku-ngaku salafi. Kita ini yang imamnya salaf gak ngaku-ngaku. Mengapa? Karena asli. Makanya saudara ya, kalau beli madu, walaupun di Sumatera. Kalau di Sumatera madu itu asli. Sekarang belum tentu. Kalau beli madu lalu ada tulisannya asli, perlu curiga. Mengapa? Ini kenapa ditulis asli? Jangan-jangan tak asli. Biasanya begitu, itu namanya propaganda. Propaganda namanya. Nah, Wahabi ini bilang salaf itu propaganda. Kalau mayoritas umat Islam bilang salaf itu bukan propaganda. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. Kita ini kalau habis sholat biasanya baca zikir jahar macam tadi. Lalu doa bersama. Tapi kalau salafi, kalau habis sholat, kalau imamnya jahar langsung pergi. Marah dia, betul. Kalau diajak salaman mereka tak mau. Kadang-kadang yang ngajak salaman dipukul tangannya, ditepis. Lalu dia bilang, kenapa? Salafi. Itu namanya salah fikir. Mengapa? Karena yang salah itu zikirnya keras, jahar. Dan generasi salaf pada para ulama, orang sholat berjamaah di masjid. Yang sunnah, makmum itu meninggalkan tempat, itu bersama imam atau imam berdiri duluan. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan imamnya berdiri, baru jamaah berdiri. Atau imamnya berdiri duluan, baru jamaahnya ikut. Ada yang mengatakan bareng. Dan kalau ada orang, imamnya masih duduk baca zikir, pergi duluan, itu meninggalkan sunnah namanya. Mengapa meninggalkan sunnah? Para sahabat dulu begitu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan jamaah itu mau berdiri meninggalkan tempat sholat menunggu imamnya yang alim berdiri duluan. Mengapa begitu? Para sahabat itu meninggalkan tempat sholat berjamaah itu kalau Rasulullah dah berdiri. Kalau Rasulullah masih wiritan, berzikir mereka. Kalau Wahabi enggak, kalau Wahabi pergi duluan, meninggalkan sunnah itu namanya. Lalu bilang generasi salaf, itu salah fikir. Karena enggak betul. Ini contoh ya dalam tata cara ibadah. Kemudian lagi diajak salaman enggak mau. Yang betul salaman memang. Enggak salaman enggak apa-apa, tapi seandainya bersalaman betul. Mengapa betul? Para sahabat bersalaman dengan Rasulullah habis sholat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ila al-Batha, fatawadda, thumma shalla adh-dhuhra rak'atain wal 'ashr rak'atain. Rasulullah keluar ke daerah Batha pada waktu musim haji. Ketika suasana panas, macam sekarang kan El Nino kan panas sekali. Lalu Rasulullah berwudu. Setelah berwudu, beliau jadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Selesai sholat, waqaman nas, orang-orang berdiri.
Faj'alu ya'khudhuna yadayhi. Lalu mereka mengambil kedua tangan Nabi. Apa maksudnya mengambil kedua tangan Nabi? Artinya bersalaman. Para sahabat itu bersalaman. Wa yamsahuna biha wujuhahum. Lalu tangan Nabi mereka usapkan pada wajah mereka. Mengapa diusapkan? Dicium tangannya karena baginda orang yang mulia. Artinya Rasulullah habis sholat diajak salaman gak melarang. Seandainya salaman habis sholat itu dilarang, bid'ah, pasti Rasulullah gak mau. Jangan salaman, bid'ah ini. Ternyata Rasulullah mau aja dicium. Wahabi gak mau diajak salaman. Mahal sekali mereka. Jual mahal harganya. Padahal ya berapa harganya? Mungkin gak ada harganya. Gak ada nilai. Kemudian kata Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi. Aku ambil tangan beliau, wa wada'tuha ala wajhi. Aku letakkan pada wajahku. Fa idza hiya abradu minas salji. Ternyata tangan baginda lebih sejuk daripada salju. Jadi ketika suasana panas, tangan baginda ini mengalirkan energi dingin, enggak perlu AC. Wa atyabu raihatan minal miski. Tangan baginda lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Ini contoh ya. Artinya apa? Tradisi keagamaan mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa dijaga oleh Allah sesuai dengan ajaran salaf, yaitu para sahabat. Kalau kelompok yang menyimpang ini selalu keliru. Mengapa keliru? Memang nggak dijaga oleh Allah. Karena di dalam hadis itu, orang itu kalau ingin dijaga, kuncinya harus menjaga jamaah, menjaga kebersamaan dengan mayoritas. Kalau orang suka menentang, suka beda dengan banyak orang, suka beda dengan ulama, hatinya tidak dijaga oleh Allah, lalu menjadi orang yang tersesat jalan. Karenanya ini saudara bedanya generasi salaf dengan orang yang mengaku-ngaku salaf. Lalu memberi label dirinya namanya salafi. Karenanya kalau ada orang bilang salafi, oh berarti ini abal-abal, KW-KW. Mengapa? Karena yang ori, yang asli, biasanya gak pakai label. Mengapa gak pakai label? Percaya diri. Kita ini gak perlu label. Mengapa? Dah percaya diri. Makanya orang-orang yang orang-orang yang kurang percaya diri kan diberi label-label. Coba kalau di kitab-kitab hadis Imam Bukhari, haddatsana Utaibah bin Sa'id, an siapa, an Abdullah, an ini, gak perlu label. Mengapa? Karena di atas standar. Kalau yang di bawah standar itu perlu label. Dikasih doktor, dikasih profesor, itu kan di bawah standar. Mengapa? Untuk menaikkan rating itu ya. Kalau ulama-ulama dulu gak perlu itu. Coba di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Haddatsana Malik, an Nafi', an Ibni Umar. Gak perlu. Mengapa? Ini gak perlu disebut doktor, ini dah dipercaya orang-orang ini. Kalau yang sekarang ini perlu dikasih profesor, doktor, entah apa lagi. Mengapa? Ya untuk menaikkan standar, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jadi kita paham generasi salaf, generasi khalaf. Salaf itu orang yang berada di sampai 300 Hijriah, ya 300 tahun. Kemudian setelah itu ada generasi khalaf. Jadi kita ini khalaf. Jadi khalaf itu jadi antaranya adalah masyaikh-masyaikh, imam-imam yang dipanuti, yang diikuti oleh Wahabi, Salafi itu seluruhnya khalaf, bukanlah generasi salaf. Jadi pantasnya itu namanya khalafi, itu bukan salafi, khalafi. Cuman kalau khalafi itu kan ya berarti ada orang sebelum kita. Ya kita ini khalaf dari siapa? Dari mak kita. Mak kita pun masih khalaf daripada maknya. Jadi kalau itu kita buat salaf, jadi salaf apa? Jadi untuk orang yang salaf itu itulah orang yang generasi khairul qarni dari tahun dari yaitu ada wabillahi taufik. Terima kasih Kiai
Jazakumullah khair jazak. Mudah-mudahan sehat selalu dan Allah berkahi. Jadi kiai ini bilang tadi di bawah standar doktor, profesor, LCMA itu di bawah standar. Imam Bukhari tak ada pakai gelar karena ketika itu belum ada akademisi di zaman itu. Kalau sudah ada akademisi pasti ada. Imam Syamsul Halim Mahmud itu. Cuma banyak hari ini titel saja yang tinggi, yang panjang tapi isinya tak ada. Nah, gitu nih. Tapi kalau kita tengok ukuran kita di Sumatera ini, ya memang harus ada gelarnya juga baru diundang oleh jemaah. Karena ada LCMA itu maka mau jemaah ini duduk. Kalau Zulhendri Rais Fakat aja, ada tak akan ada jemaah. Tak akan ada jemaah. Kalau jemaah ini sendiri tiga. Jadi setidaknya ada doktorandus di depan, kalau enggak SAG di belakang. Itu bedanya Sumatera ini dengan Jawa, Madura, kemudian Banjar saya tengok. Justru kalau di daerah Banjar itu yang bergelar itu ada jemaah. Justru yang profesor doktor itu tuh nggak percaya jemaah. Masyarakat tak percaya. Anggapan masyarakat justru yang sudah punya titel itu sudah bermasalah ilmu yang dia dapat. Jadi yang tidak bermasalah itu yang tak punya gelar. Nah itu dia. Ya mestinya memang seperti itu juga. Saya merasakan juga. Karena kalau kawan-kawan tuh kalau sudah kuliah itu, kalau tidak dibarengan dengan talaqi, belajar dengan masyaikh, itu liar, akan liar tidak kemana-mana. Jadi banyak seluruh, maka keluar hukum boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Itu tuh gara-gara kawan-kawan dari akademisi lah. Ya. Kalau dalam hukum fikih kan hukum tuh boleh. Tak boleh, haram, itu aja. Tiba kawan-kawan yang bergelar nih, bagaimana Prof hukum ini? Oh itu, boleh-boleh saja. Pakai saja, kan tidak tanggung. Tandakan lagi. Di Aceh gitu juga. Nah ada abu-abu kita tengku-tengku itu yang punya titel itu tidak. Barulah Abu Ya Allah Yarham Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Satu-satunya orang Indonesia yang baru saja mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar. Itulah beliau. Anak beliau sudah kita bawa ke sini dulu, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Awalnya orang Aceh juga tidak begitu seperti, tapi karena beliau anak ulama besar dan memang sudah menjadi ulama baru mengaji di Al-Azhar Mesir, akhirnya seluruh ulama di Aceh itu menerima beliau. Sumatera Barat, Riau begitu juga. Itu kalau Buya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali sudah berkalam, berfatwa, itu seluruhnya samaan wa ta'ah. Nah begitu dia. Jadi memang kita ini itulah bedanya Sumatera ini tak macam mana tak tahu. Jadi Sumatera ini yang perlu dia casing dia. Isi itu nanti lah dia. Pokoknya siapa penceramah doktor. Iya, kata Pak Ilyas tentang syukur doktor tu dia. Tapi siapa penceramah? Si Anu, tamat mana ni? Belum lah katanya. Kadang ke pengurus macam ni kan. Kalau nak jadi sekolah ni tak usah dah diundang. Tua, angkatnya jadi pengurus gitu juga. Alhamdulillah. Kalau kita punya akademik, mungkin kita beri gelar profesor, doktor, honoris causa, gitulah. Jadi perlu juga ada dampaknya untuk setidaknya. Kalau saya dulu gelarnya begini, gitu. Saya gelarnya dulu niat saya itu cuma untuk sekedar membandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Dalam arti kata ini kawan-kawan berseberangan ini. Jadi ketika kami punya doktor hadis loh, kita punya juga doktor hadis. Doktor kami tamatan luar negeri loh, saya juga tamatan luar negeri. Dokter Syekh kami itu, Ustaz kami itu S1, S2, S3-nya hadis luar negeri. Saya S1, S2, S3, saya hadis luar negeri. Jadi setidaknya untuk menampakkan haibah, wibawa kepada lawan kan itu dianjurkan juga ya. Tapi kalau Ustaz kami tamatan luar negeri, hadis S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis. Ustaz kau mana? Nanti ketakutan jemaah saya. Oh iyalah Ustaz kan tamat pondok ya kan ya. Cakalah di situ. Jadi kalau hari ini boleh membandingkan lah gitu. Dari mereka membandingkan, dari kita pun juga oke. Setuju kan? Nah, setuju ya dah respon. Baik, terakhir doa, kita minta doa sebelum kita daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah.
اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di dunia wal akhirah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.